Indonesia ini ada tempat yang khusus di hati sanubari saya. Di akun dia itu tidak ada gambar apa-apa, bukan akun real dan hanya akun fake, tapi dia menyebar kebencian. Wah, itu sangat bahaya sekali. Itulah yang dinamakan munafik, guys. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. So ya, apa kabar guys, teman-teman, saudara, sahabat di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Alright guys, baru-baru ini kita kedatangan Perdana Menteri Malaysia yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim guys ya. Dan pasti banyak sekali perbincangan ataupun positif ya. Positif untuk kedua negara ini, hubungan diplomatik semakin bagus, semakin erat antara Malaysia dan Indonesia ya. Sebab sebelum ini pun memang Datuk Seri Anwar ini sering singgah ataupun sering berkunjung ke Indonesia. Sebab banyak sekali tokoh-tokoh politik ataupun tokoh-tokoh yang besar di Indonesia itu mengenali beliau. Bahkan beliau juga sempat mengatakan bahwa Indonesia sudah menjadi tempat di hati beliau guys. Indonesia mempunyai tempat khas di hati sanubari. Itu penghargaan yang dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada rakan sejawatnya Presiden Jokowi atas sokongan yang diberi sepanjang tempoh sukar yang pernah dilalui sebelum ini. Ini bukan hubungan diplomatik biasa. Saya agak sentimental sedikit dan Bapak Presiden tahu bahwa Indonesia ini ada tempat yang khusus di hati sanubari saya. Jadi itu adalah sangat luar biasa ya, sebab memang ya semoga aja semakin erat guys. Memang Datuk Seri Anwar ini banyak sekali sokongan padu daripada Indonesia ya. Tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia ini selalu menyokong di saat Datuk Seri Anwar waktu itu memang terjatuh ataupun ada case-case yang lain. Itu orang-orang Indonesia ataupun tokoh-tokoh Indonesia itu selalu memberi sokongan yang kuat, sokongan yang padu untuk beliau guys. Dan akhirnya beliau sekarang ini sudah menjabat Perdana Menteri, dia sempatkan datang lagi untuk hubungan diplomatik ataupun hubungan erat bisnis dan perdagangan dan lain sebagainya ya. Semoga aja ini semakin bagus antara Malaysia dan Indonesia guys. Dan di sini kita ada salah satu video yang cukup menarik untuk kita kongsikan. Alright guys, ini ada salah satu channel ya, yaitu Zainal Abidin Tahir. Hubungan Indonesia Malaysia selepas lawatan Perdana Anwar Ibrahim guys. Oke, ini lawatan perdana itu dimana setelah menjabat Perdana Menteri baru kali pertama datang. Tapi sebelum menjabat Perdana Menteri sudah selalu datang ya. Jumpa tokoh-tokoh politik, Habibie, jumpa Prabowo, jumpa Pak Jokowi. Itu selalu guys, sebab memang hubungannya itu sangat erat sekali dengan Indonesia Datuk Seri Anwar ini guys. So ya, untuk orang yang pengen nonton videonya langsung, link ada di deskripsi. Dan ya jangan lupa guys subscribe juga. Dan bagi orang yang baru sampai ataupun baru nampak channel ini, tiada salahnya kan tekan butang subscribe di bawah. Terima kasih. Oke guys, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saya harap anda semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezeki. Ya, diberikan kesihatan yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Tapi di samping itu kita kena jaga juga, kena peduli makanan. Ini benar guys. Jangan sembarangan makanan ya. Itu sebab makanan yang selalu membawa masalah di dalam tubuh. Saya kira tidak terlalu lambat untuk saya membuat sedikit komentar tentang lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia. Sebab kan baru-baru ini aja ya. Itu dia anggap Indonesia itu sebagai kampung kedua beliau. Wow, ternyata kampung kedua. Amat berat bagi negara-negara barat menerima. Yang selama ni dia sudah adu domba kita berterusan sejak daripada sebelum merdeka, selepas merdeka. Alright guys, berarti kita ini selama ini diadu domba oleh negara-negara barat ya. Yang negara-negara benci Indonesia ataupun Malaysia diadu domba. Sebab itu kita banyak tengok macam-macam lah di media sosial ini guys ya. Mari kita saksikan lagi, kita dengar lagi guys. Dengan pelbagai-bagai tuduhan, dengan pelbagai-bagai isu yang betul, banyak rakyat Malaysia sendiri tidak sadar permainan antara bangsa. Kenapa? Bahaya juga ya. Saya bilang begitu kenapa? Ini adalah
kekuatan ekonomi. Sebab Untuk ekonomi. terus menguasai ekonomi, kita harus pecahkan masyarakat supaya mereka jadi lemah dan ekonomi terus. Jadi harus diadu domba. Dan sekarang ini adalah kontrol ekonomi melalui investasi, Iya. melalui benar. perdagangan, melalui pelbagai cara, melalui pasaran. Contohnya dalam apa produk-produk yang kita keluarkan ada pasaran dunia. Jadi pasaran dunia ni dikontrol oleh WTO. Jadi apa saja harga komoditi boleh dimain. Ada cara dia orang main kan. Jadi kita selagi kita bergantung pada komoditi, selagi itulah kita berdepan dengan masalah permainan di pasaran terbuka dunia. Internasional lah ya. Jadi ada negara dia ambil singkatan yang lebih pintar lah, di mana dia tidak bergantung pada satu komoditi. Dia ada banyak komoditi yang di luar kawalan pasaran komoditi dunia. Contohlah, salah satu contoh adalah cengkeh atau pala atau pinang. Itu di Indonesia banyak. Produk yang di mana tidak dikuasai oleh pasaran tetap dunia. Jadi apa yang saya nak komen tentang kehadiran Pak Anwar adalah untuk beliau ke sana untuk menyelaras perdagangan antar negara lah. Dan salah satunya menterai perjanjian dari pelbagai bidang. Yes, Selain benar. daripada IKN Nusantara, Ibu ada kota perjanjian baru. tentang listrik antara tenaga nasional dengan pihak PLN. PLN di Indonesia. Oh, kolaborasinya sangat bagus Keduanya ini guys ya. murni GLC lah, Government Link Company, atau di Indonesia dibilang Badan Usaha Milik Negara. BUMN. Jadi ini satu jalan yang positif lah. Amin, amin. Selain pada itu, Aerod. Yang Aerod ni bergerak dalam bidang aero angkasa lah. Aero angkasa. Kalau di Indonesia tu Dirgantara. Jadi Ya, benar, Dirgantara. Menterai perjanjian antara Aerod dengan Dirgantara. Mereka ni sudah lama bermitra yang sebenar. Oh, sudah lama. Banyak pekerja-pekerja profesional di Aerod tu berasal daripada Indonesia lah. Engineer yang datang daripada perusahaan penerbangan Indonesia. Dirgantara. Selain daripada itu, Boston Engineering, Boston Shipping memeterai perjanjian dengan pihak di sana dalam hubungan marine. Marine pembuatan juga kapal, iya guys, sebagainya. pembuatan kapal. Wow. Berarti banyak aspek juga ya, dari udara, dari laut, dari tenaga energi juga bekerja sama guys. Wow, luar biasa. Inilah yang kita maukan ya. Selalu harmoni, saling berjabat tangan, mana yang kurang kita perbaiki. Mantap. Terbaik ya. Lanjut ya. Selain daripada itu, adalah pihak swasta yang agak besar lah, Berjaya Group. Berjaya ya. Tapi Berjaya Group Times ni Square itu ya. mempunyai banyak investasi di pasaran modal lah. Dia modal saja guys. Selain pada itu, ada pelbagai bidang lah. Dan apa Banyak yang aspek. mengkagetkan saya, Mengkagetkan. ketidakhadiran pemain-pemain yang lebih besar yang turut. Tapi kan bawa Ramai menteri-menteri juga Ritu. Tapi pemain besar ni dia punya mitra yang lebih luas lah, terutama dari pasaran modal dunia. Ya benar, semakin besar semakin meluas. Lagi satu ni, semasa beliau melawat di sana kan, ada kehadiran
Menteri Perdagangan Malaysia. Itu wajib datang. Tengku Zafrul ya. Tengku Abdul Aziz. Beliau ni yang Tengku sebenarnya ni lu nama Indonesia lu guys. berketurunan Langkat dan Kan? Selangor. Bukan bunyinya Langkat ya. Langkat. Dari sebelah Sumatera. Kedua-duanya pasangan antara Sultanan Langkat dengan Kesultanan Selangor. Jadi Berbesan Sultan Selangor dan Sultan memang Langkat. ada hubungan keluarga yang rapat lah. Tapi selepas revolusi rakyat pada tahun 1945 dia keluarga dia memilih pulang ke Malaysia lah. Okey. Kerana baik di Langkat ataupun di Selangor, Turunan itu Indonesia adalah juga ya, keturunan Menteri dia. Perdagangan. Di sebelah Sultan Langkat dan di sebelah Sultan Selangor. Jadi ada hubungan keluarga yang sebenar. Datuk Tengku Zafrul ni. Hubungan baik berarti guys. Selain pada itu, Saifuddin Nasution. Saifuddin Nasution Nasution. ini juga nama Saifuddin Nasution. Medan ni, Batak Daripada ni. namanya pun kita dah tahu kan. Bener. Keturunan Batak. Bener. Keturunan Mandeling. Mandeling Jadi, Natal. Sudah tentu berasal daripada Medan kan. Bener. Nah, itu seorang dari menteri kanan di kabinet dari kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seorang lagi wakil Perdana Menteri atau timbalan Wakil Perdana Perdana Menteri Menteri. kalau disebut di Malaysia, Datuk Ahmad Zaid Radin Hamidi. Raden guys. Dia tu Radin yang sebenarnya. Raden itu Tapi dia Jawa nama loh. Radin lah. Datuk Ahmad Zaid Radin Hamidi. Wow, Yang ternyata orang mana berketurunan ni? dari Wates. Oh ya kan, Kulon bener. Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Alright guys, Raden ini itu adalah nama besar ningrat lah boleh dikatakan ya untuk suku Jawa. Dan ini ternyata Zahid Hamidi ataupun timbalan Perdana Menteri ini ialah keturunan dari Wates ya Pak ya, bukan Wates. Wates Kulon Progo Yogyakarta guys. Dan itu memang Kesultanan Yogyakarta. Wow, ternyata Raden. Wah guys, ternyata banyak sekali politikus yang keturunan daripada Indonesia. Wow, ini yang harus kita jaga agar kita selalu erat silaturahmi ataupun erat perhubungan. Sebab kita ini nenek moyang kita hampir sama guys, kan bener kan? Lanjut ya, wah menarik Jadi ini. dia ni keturunan Ningrat. Ningrat, Jadi nah, bener. Kalau di ada kabinet Raden, Anwar, Pak Anwar terdapat orang-orang yang punya hubungan keluarga dengan Indonesia yang masih kuat, masih kuat lah ya. masih kuat, kental. Walaupun 2 ataupun 3, 4 keturunan. Oh kan? Yang 4 keturunan. Empat Dari keturunan. keempat, ada dari keturunan ketiga. Berarti dan ya ada dari tidak keturunan jauh kedua. guys. Jadi Sebab 4 keturunan jadi kan? saya lihat satu perkembangan yang positif lah. Amin lah. Selama ni bukan tidak, hubungan antara Malaysia dengan Indonesia bukan tidak dekat, tapi kita punya pengadu domba yang cukup kuat. Ini yang Kita bahaya. telah diadu domba selama ini dan banyak, dan di antara kita tidak tahu yang kita ni dah diadu domba. Ngeri guys. Jadi kalau dia kita ada domba ikut ni. Sebab munafik. daripada apa yang pernah saya nonton daripada Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, dia sendiri bilang di antara Malaysia dengan Indonesia ni yang sebenarnya baik-baik saja. Mungkin dia bilang, mungkin kita sedang diadu domba. Satu musuh terlalu banyak. Bijak. 1000 kata-kata bijak. sahabat, 1000 kawan terlalu sedikit. Yes, benar. Camkan itu ya. Dengar gitu guys ya, camkan itu. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Sebab musuh ini guys, walaupun satu, dia boleh menjadi duri dalam daging. Sebab munafik guys. Semoga aja kita ini dijauhkan daripada orang-orang munafik ya. Dia musuh ini bisa menjadi duri dalam daging dan bisa memprovokasi yang 1000 kawan kita itu, bayangkan, menakutkan gak? Jadi bahaya guys. Semoga aja kita dijauhkan lah ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi selama ni dalam media sosial ni jangan diambil pusing lah. Macam-macam boleh buat. Bener.
orang cari makan. Macam-macam cara lah. Jadi kita jangan ambil pusing lah dalam media sosial. Tidak mungkin hoax yang membuat orang Malaysia benci ke Indonesia. Itu tidak mungkin. Itu bukan hoax. Itu disengajakan. Tidak mungkin Indonesia akan serang Malaysia, tidak mungkin. Benar. Itu di luar. Itu kira-kira satu perbuatan yang cukup bodoh. Kenapa? Kerana di dunia ni ada pihak yang akan ambil kesempatan. Bila kita dalam kesusahan, dia datang bukan nak tolong, nak tambahkan lagi, nak kontrol kita balik. Itu yang bahaya. Bila kita perlukan bantuan, dia akan kontrol kita. Sebab dia akan datang dengan syarat. Itu kita tak mahu. Itu guys. Jadi cerita-cerita tentang Indonesia dengan Malaysia nak berperang ni cuma cerita bodoh. Cerita yang sengaja dibuat untuk membuat kebencian. Jadi kalau ada media-media yang buat hoax yang membuat kita membenci, itu bukan aslinya orang yang nak jaga kepentingan negara. Itu adalah tanaman sifat benci. Dan di kalangan orang yang buat komen tu pun saya kira banyak yang dari golongan yang sama lah. Benar. Ini dalam media sosial macam-macam boleh buat. Jangan kita ambil pusing. Benar. Sebab sejak dari dulu saya tidak ada masalah dengan Indonesia. Sebab saya faham permainan dunia ni. Bila kita faham permainan dunia ni, kita tahulah apa yang berlaku. Dan berita tu jangan semuanya kita percaya. Banyak berita yang tak betul. Jadi kita dibagi persepsi yang salah, yang sebenar. Selalunya terbalik. Negara sahabat jadi negara musuh, negara musuh jadi negara sahabat. Itu yang ngeri itu guys. Jadi itulah sedikit pandangan saya terhadap lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata itu saja guys video daripada Zainal Abidin Tahir. Link ada di deskripsi jika korang pengen nonton videonya langsung guys. Alright, ternyata memang benar ya guys. Selama ini kita tuh kadang dibodohkan ataupun dibuat isu-isu yang memprovokasi antara Malaysia dan Indonesia. Sebab kalian bisa tengok sendiri kan di media sosial itu semuanya belum tentu benar guys ya. Jadi kita jangan telan mentah-mentah. Kita harus pelajari dulu, kita telaah dulu seperti apa ini, adakah kabar ini benar ataupun bukan ya. Sebab banyak sekali channel-channel hoax yang membahas isu tentang politik, tentang apa ya guys ya, tentang ekonomi dan tentang juga kekuatan tentara ini yang akan mengakibatkan ataupun akan menjerumuskan kita sebagai netizen ini guys. So pesanannya sih jangan sampai kita terikut ataupun termakan provokasi media yang memang sengaja untuk memperkeruh keadaan ataupun menghancurkan hubungan antara kita ini guys ya. Sebab kalau kita ikutkan, pemimpin kedua negara ini sangat harmoni, sangat bagus, dan banyak sekali kerjasama yang ditandatangani oleh Datuk Seri Anwar waktu pergi ke Indonesia guys. Banyak sekali tentang pekerjaan, buruh migran, dan juga tentang ekonomi dan tentang pelaburan. Banyak sekali kan tadi dibahas, ada tentang udara, tentang laut dan lain sebagainya guys. Itu kita harmoni kalau nampak seperti itu. Dan bahkan banyak sekali rakyat Malaysia ataupun tokoh-tokoh Malaysia juga berketurunan daripada Indonesia, sebab perkawinan campur kan antara Sultan Selangor dan Sultan Sumatera guys. Nah itu pun baru 4 generasi ya, 4 keturunan. Jadi tidak jauh beza guys. Jangan sampailah kita termakan informasi yang hoax. Sebab kita kalau tengok ke belakang, nenek moyang kita ini hampir sama sebenarnya guys ya. Jadi harapannya sih semoga hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini semakin erat, semakin maju bersama, saling tolong menolong, saling berjabat tangan, kan lebih bagus guys ya. Jangan kita berperang di media sosial gitu. Sebab kalau tengok komenan netizen nih di komen video-video aku yang agak ini pun kadang banyak sekali guys yang membuat
ada 1-2 orang yang membuat api di situ guys. Jadi sangat bahaya sekali ya. Kadang aku terus delete aja guys, sebab bahaya, nanti akan memprovokasi yang lain dan itu akan menjadi batu api guys. Di akun dia itu tidak ada gambar apa-apa, bukan akun real dan hanya akun fake, tapi dia menyebar kebencian. Wah, itu sangat bahaya sekali. Itulah yang dinamakan munafik guys. So ya, mungkin sekian dulu ya untuk sharing video ini. Ini dimana Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berkunjung ke Indonesia dan banyak hal positif yang dibincangkan. Jadi semoga semakin erat, semakin maju bersama guys. So mungkin sekian dulu. See you in the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.